Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bening Widianingsih dengan NIM 24108020105 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, jadi di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Mamluk. Oke, langsung saja. Di sini, dalam perjalanan panjang sejarah Islam, ada masa-masa di mana umat Islam berada di puncak kejayaannya nih. Namun, ada pula masa di mana Islam menghadapi peperangan dan juga masa penuh krisis dan juga ancaman kehancuran. Nah, salah satu masa yang paling genting terjadi pada periode pertengahan sejarah Islam, yang dimana ketika dunia Islam pada masa itu harus menghadapi dua ancaman besar sekaligus. Yang pertama itu ada perang salib yang berasal dari barat, dan juga ada serangan bangsa Mongol yang berasal dari timur. Nah, pada saat itu banyak sekali kerajaan Islam itu runtuh. Muncul satu kekuatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bukan dari keturunan khalifah, bukan juga dari keluarga bangsawan, melainkan dari para budak militer yang dilatih dengan disiplin yang tinggi dan hidup dalam dunia pedang serta peperangan. Nah, jadi para budak ini tuh selama hidupnya tuh hidup dalam kondisi lingkungan yang disiplin tinggi dan juga dunia pedang serta peperangan. Jadi mereka ini cakap sekali dalam dunia peperangan, dan mereka itu dikenal dengan Mamluk. Nah, dinasti Mamluk ini bukan hanya sekedar dinasti Islam biasa, tapi juga sebuah peradaban yang unik yang membuktikan di mana bahwa kekuasaan dan kejayaan dapat lahir dari keteguhan, keberanian, dan loyalitas. Jadi bukan serta-merta lahirnya itu dari segi keturunan saja, tapi juga dari dinasti Mamluk ini bisa membuktikan bahwa pimpinan mereka nih ya bukan dari keturunan bangsawan. Jadi di dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih dinasti Mamluk itu muncul dan bagaimana sistem pemerintahan dan militernya, pencapaian apa saja semasa peradaban Islam itu dibangun, hingga faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah latar belakang dan lahirnya dinasti Mamluk. Kata Mamluk sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dimiliki atau budak. Namun, Mamluk sendiri bukanlah budak biasa nih. Mereka direkrut sejak usia muda dari wilayah Asia Tengah, Turki, dan Kaukasus, lalu dibawa ke Mesir untuk dididik dan dilatih secara ketat. Nah, sejak kecil nih, Mamluk ini mereka diajarkan ilmu militer, berkuda, memanah, berpedang, serta dididik untuk memiliki loyalitas penuh kepada pimpinan dan juga negara. Pada awalnya, para Mamluk hanya menjadi pasukan elit dinasti Ayyubiyah di Mesir. Namun, seiring melemahnya dinasti Ayyubiyah nih, para Mamluk yang telah menguasai kekuatan militer pun dan juga mereka yang telah memiliki pengaruh politik nih, akhirnya mengambil alih kekuasaan tersebut. Nah, pada tahun 1250 Masehi, dinasti Mamluk ini resmi berdiri di Mesir dengan Kairo sebagai pusat pemerintahannya. Nah, dan dari sanalah nih ya, sebuah dinasti Islam pun akhirnya lahir dari kelompok yang sebelumnya dianggap tidak memiliki status sosial yang tinggi, yaitu Mamluk tadi. Oke, jadi yang akan kita bahas yang kedua kali ini itu adalah sistem pemerintahan dinasti Mamluk. Nah, gimana sih sistem yang didirikan oleh dinasti Mamluk ini? Sistem pemerintahan dinasti Mamluk sangat berbeda dengan dinasti Islam lainnya. Pemimpin tertingginya itu disebut dengan sultan, namun jabatan ini tidak diwariskan secara turun-temurun. Jadi jelas berbeda dengan dinasti-dinasti sebelumnya. Seorang sultan dipilih berdasarkan kekuatan politik, dukungan militer, serta kecakapannya dalam memimpin. Jadi bukan dari segi keturunannya, melainkan dari kompetensi yang dia miliki nih, cakap tidak dalam memimpin atau kurang cakap. Jadi dipilihnya berdasarkan hal tersebut. Nah, akibatnya pergantian sultan sering terjadi dalam waktu singkat dan diwarnai konflik internal, di mana pemerintahan dinasti Mamluk sendiri itu bersifat militeristik, yang dimana nih tentara menjadi pilar utama kekuasaan negara. Nah, walaupun sering terjadi perebutan kekuasaan, sistem ini juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, tegas, dan berani mengambil keputusan. Nah, jadi hal tersebut itu menjadi salah satu ciri khas dinasti Mamluk, yakni pemerintahannya yang keras, namun juga efektif dalam menjaga stabilitas wilayah. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa peradaban Islam ini mencapai puncak kejayaannya pada abad pertengahan, yang dimana dinasti Mamluk ini menjadi salah satu puncak kejayaan dari peradaban Islam. Nah, puncak kejayaan dinasti Mamluk sangat erat kaitannya dengan kekuatan militernya.
Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dunia Islam adalah pertempuran Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260 Masehi. Di mana nih saat itu pasukan Mongol telah menghancurkan Baghdad dan menaklukkan banyak wilayah Islam. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang tidak terkalahkan. Namun, di Ain Jalut, pasukan Mamluk berhasil mengalahkan tentara Mongol secara telak. Kemenangan inilah yang memiliki arti yang sangat besar bagi peradaban Islam, karena untuk pertama kalinya ekspansi Mongol berhasil dihentikan. Selain itu, dinasti Mamluk juga berhasil mengusir sisa-sisa pasukan salib dari wilayah Syam dan juga Palestina. Karena keberhasilan inilah, dinasti Mamluk dikenal sebagai pelindung dunia Islam pada masa periode pertengahan. Karena kejayaan yang berhasil diraih oleh dinasti Mamluk tentunya pasti berdampak pada perkembangan peradaban dan juga ilmu pengetahuan, yang dimana dibalik kerasnya kehidupan militer yang ada dinasti Mamluk juga memberikan perhatian pada pengembangan peradaban Islam itu sendiri, di mana kota Kairo berkembang menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Di dalamnya, masjid, madrasah, dan lembaga kependidikan lainnya dibangun dan juga berkembang secara pesat, di mana para ulama mendapatkan perlindungan dan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan hadis yang menjadi fokus utama dalam pengembangan ilmu tersebut. Walaupun dinasti Mamluk tidak menonjol dalam bidang sains seperti pada masa Abbasiyah, mereka berjasa besar dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam di masa penuh ancaman dan ketidakstabilan pada masa itu. Oke, selanjutnya ada faktor kemunduran dari dinasti Mamluk. Seiring dengan berjalannya waktu, dinasti Mamluk mulai mengalami kemunduran. Ada konflik internal yang terus terjadi terus-menerus, perebutan kekuasaan di antara elit militer, serta lemahnya sistem ekonomi menjadi salah satu faktor utama dari kemunduran dinasti Mamluk tersebut. Nah, selain itu, dinasti Mamluk kurang mampu juga nih dalam mengikuti perkembangan teknologi militer modern, terutama pada penggunaan senjata api. Sehingga pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamluk pun dikalahkan oleh dinasti Turki Utsmani. Mesir pun akhirnya jatuh ke tangan Utsmani dan berakhirlah kekuasaan dinasti Mamluk pada masa itu. Sehingga nih ya, dapat kita simpulkan bahwa dinasti Mamluk merupakan salah satu bukti bahwa peradaban besar tidak selalu lahir dari keturunan bangsawan, tapi juga bisa lahir dari budak menjadi penguasa, dari pasukan elit menjadi pelindung dunia Islam. Mereka berhasil mempertahankan Mesir, menghentikan ancaman Mongol, serta menjaga warisan peradaban Islam di masa yang penuh kritis. Dari dinasti Mamluk sendiri mengajarkan pada kita bahwa kekuatan, kedisiplinan, dan serta ketangguhan mampu mengubah arah sejarah yang menjadikan dunia berubah secara perlahan menuju arah yang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita dan semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.